Oke teman-teman, saya mau menanggapi salah satu pertanyaan dari teman kita. Sebenarnya pertanyaan ini mewakili banyak dari teman-teman juga di sini ya, khususnya yang pemula ya. Jadi kita ambil kasus ini untuk kita ambil pelajarannya bersama-sama. Oke, ini dari saya sering sekali salah ya. Ternyata ini eh, cewek ya teman-teman ya. Nurul Maria. Pertanyaannya, Om, saya baru-baru ini nyangkut di Toys dan CBRE hampir 20%. Baiknya cut loss atau hold ya, Om. Mohon analisanya. Kemudian harga nyangkutnya itu atau feretnya itu Toys itu di 79 dan CBRE di 208. Kemudian saya tanya lagi, rencana awalnya apakah untuk trading atau untuk scalping untuk investing. Ternyata untuk trading teman-teman ya. Jadi ini yang kesalahan pertama ya menurut saya ya, ini menurut saya. Jadi ini masih bisa kita diskusikan. Kalau memang rencananya untuk trading ya, eh, saya sangat menyarankan begitu dia tidak kuat naik ya, atau eh, kita masih sempat keluar ketika harga itu turun ya, secepatnya kita cut loss karena itu bisa mengamankan aset kita lebih awal. Tapi kalau kasus ini sepertinya ya, Mbak Nurul ini masuk ketika harga sedang bergejolak ya. Kenapa begitu? Karena saya lihat di sini Toys, bentar, Toys di harga 79 itu. Nah, ini dia. Harga 79 kira-kira di sini ya. Ketika saham ini sepertinya sedang volatil ya di sini, antara di sini dan di sini. Kemudian Mbak Nurul ini masuk ya, atau sebelumnya juga sudah lama ya, sebelumnya sudah lama masuk, kemudian di average terus sampai harganya 79. Nah, di sini kita bisa melihat juga tren dari Toys ini sangat tajam penurunannya teman-teman ya, sangat tajam. Kemudian kita juga bisa cek di sini, teman-teman bisa lihat di insider ini ya. Ini salah satu pemegang saham yang besar di sini, keluar terus semenjak 21 Juli tahun 2022 kemarin teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini, dia keluar terus, tidak satu kali pun menambah barang, malah distribusi terus. Saya tidak tahu yang nampung ini, sepertinya retail saja ya, retail kecil, karena tidak ada sama sekali pergerakan yang membuat saham ini naik ya. Kalaupun ada, itu juga hanya untuk, saya lihat, riak-riak saja. Ini bandar yang menaikkan, kemudian dia jualan lagi seperti itu ya. Jadi saran saya ya. Kemudian yang kedua CBRE dulu, CBRE kita lihat. Nah, CBRE ini Mbak Nurul nyangkut di 208 ya, 208. Sepertinya ini juga ketika harga lagi tinggi-tingginya ya. Kemudian dia turun di average terus, kemudian harganya nyangkut di 208 dan sekarang harganya di 170. Jadi sudah lumayan dalam juga nyangkutnya Mbak Nurul ini. Kemudian pertanyaan Mbak Nurul kepada saya itu, baiknya di cut loss atau di hold. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya sangat menakutkan buat saya ya. Banyak sekali yang bertanya seperti itu, cut loss atau hold. Nanti kalau saya jawab cut loss, tiba-tiba sahamnya naik ya, tiba-tiba sahamnya naik. Kemudian kalau saya tidak sarankan untuk cut loss, di hold saja, ternyata terus turun lebih dalam lagi. Tentu saja ini akan menjadi masalah yang lebih besar lagi ya. Saran saya begini teman-teman ya, kalau di kondisi seperti ini, di antara dua saham ini ya, sebaiknya kita pilih salah satu yang lebih mungkin untuk bisa digoreng lagi ya, dan harganya bisa naik lagi ya. Jadi
saya menyarankan Mbak Nurul ini menjual salah satu ya. Saya menyarankan lebih baik dijual Toys-nya. Kenapa? Karena saham Toys ini sebenarnya saham yang juga belum lama IPO teman ya. Ini kita bisa melihat di sini listing date-nya tahun 2020 ya. Nah, sementara CBRE baru IPO 2 hari kemarin ya, hari Jumat kemarin kalau nggak salah. Hari Senin kemarin, sorry, hari Senin kemarin. Artinya saham CBRE ini lebih masih ya kalau kita istilahkan ini masih lebih hangat daripada Toys ini. Kalau Toys ini barat makanan dia sudah basi teman ya, sudah basi. Dan untuk saham-saham gorengan ya, ini faktanya untuk saham-saham gorengan seperti Toys, CBRE dan lain-lain itu dia membutuhkan berita atau trending ya, tren untuk menggerakkan harga saham supaya bandarnya tidak terlalu susah untuk menaikkannya. Jadi dia butuh saham-saham yang masih familiar di kepala para retail ya. Kalau Toys ini mungkin sudah banyak yang apa namanya? Ibaratnya sudah banyak dosanya ya, sudah image dari Toys ini sudah terlanjur negatif, jadi agak susah ya menurut saya untuk menggerakkan harga Toys. Sementara CBRE lebih fresh ya, masih lebih fresh. Jadi masih ada harapan untuk digerakkan. Saya sendiri di CBRE masih ada teman ya. Walaupun saya masuk di harga IPO, tapi saya masih hold saham itu karena saya yakin masih akan naik. Jadi saran saya kembali lagi ke Mbak Nurul tadi, sebaiknya jual salah satunya. Saya sarankan jual apa namanya Toys untuk di average ke CBRE ini ya. Untuk beli saham CBRE ini di harga bawahnya lagi. Tapi kapan harus beli? Nah, di sini kita kembali lagi membaca apa namanya bid offer ini ya, tab reading ini. Di sini bisa kita lihat ada sekitar 546.000 lot antri jual di CBRE ya. Nah, kalau untuk average, kalau untuk masuk apa namanya nambah muatan atau untuk mengecilkan angka rata-rata pembelian kita, sebaiknya tunggu dulu karena ada kemungkinan ini saham besok turun lagi teman ya, karena dia tebal sekali yang jual di harga 170. Sebaiknya jangan langsung masuk di pembukaan pasar besok ya, karena ini ada kemungkinan turun lagi. Nah, setelah dia turun nanti, kalau dia mentok lagi di ARB, Mbak Nurul ini harus dikawal dulu CBRE-nya ini sampai nanti harga posisi offer itu berpindah ke posisi bid ya. 1 atau 2 tick di posisi bid baru masuk. Nggak apa-apa sedikit terlambat daripada terlalu cepat masuknya. Malah nanti dibawa turun terus kalau terlalu cepat. Jadi saran saya seperti itu ya. Untuk kasus seperti teman kita Mbak Nurul ini. Kira-kira ya seperti itu dulu ya. Kalau ada nanti yang saya kelupaan, tolong komentar saja di bawah. Kalau ada pertanyaan lagi nanti kita bahas lagi bersama-sama. Oke, demikian saja. Semoga bermanfaat dan selamat sore.